Istilah saya kalau dunia internasional flu, kita ikut-ikutan flu. Ya kalau dunia internasional sehat, kita ikut-ikutan sehat. Tapi kalau daya tahan ekonomi nasional kuat, mandiri, ya bisa aja flu seluruh dunia kita nggak kena. Tapi bottom line-nya, makroekonomiknya sangat konservatif, hanya nguntungin yang besar, asing maupun domestik, tidak berpihak pada rakyat. Itulah kuncinya. Jadi kalau mau ekonomi pulih lebih cepat, justru daya beli menengah bawah ini yang harus dipompa. Begitu dipompa, mereka akan belanjakan. Sektor retail akan hidup dan seterusnya. Pak Rizal Ramli, ekonom senior yang saya ikuti sejak saya kuliah, tulisan-tulisannya ya tahun 90-an. Bang Rizal Ramli, Mas, sudah terhubung bersama kita? Ya. Baik, kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi katanya akan nggak jauh-jauh dari 4% di akhir tahun ini. Tapi kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan potret ya, simptom. Sebenarnya ada cerita apa di balik angka-angka yang tadi kata Pak Anies bertebaran tapi kok kayaknya tidak merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Silakan Bang Rizal. Ekonomi seperti yang saya 2 tahun lalu katakan, ini seperti W, bukan huruf W, bukan huruf V, anjlok naik gitu. Ternyata kan yang terjadi itu W, anjlok, naik sebentar, anjlok lagi. Ya, sekarang dalam proses naik. Proses naiknya ini bukan karena kinerja di dalam negeri, tetapi karena faktor eksternal, yaitu naiknya harga-harga komoditi sejak 6 bulan yang lalu. Misalnya harga batu bara tadinya $60 per ton, hari ini $200 per ton, naik nyaris 3 kalinya. Seharusnya negara terima royalti dari ekspor batu bara juga dari tadinya 20 miliar bisa harusnya 80 sampai 100 miliar. Tapi Menteri Keuangan terbalik mendengarkan lobby oligarki batu bara, maka royalti batu bara dihapuskan jadi nol. Ya, harusnya pendapatan dari royalti itu bisa dipakai mensubsidi supaya tarif listrik rakyat nggak naik dalam 2 tahun terakhir. Nah, yang kedua adalah harga sawit naik hampir 100%, makanya di dalam negeri harga minyak goreng juga naik tinggi sekali. Ibu-ibu mengeluh, kok semuanya naik nih, cabai tentu musiman, tapi yang lain-lain juga naik semuanya. Ya, tapi Menko Ekonomi, Menko yang lain-lain sibuk nyapres pakai kontrak media berbayar dan poster RP berbayar gitu loh. Bukannya ngurusin agar supaya ada stabilisasi harga. Sebetulnya nggak susah-susah banget. Karena tahun 2000 waktu saya jadi Menko, kejadian yang sama, harga sawit di luar negeri naik hampir 2 kali, pengusaha batu bara sudah untung, di dalam negeri ikut-ikutan, harga minyak goreng naik 2 kali. Saya panggil anak buah saya waktu itu, namanya Jenderal Luhut Panjaitan, Menteri Perdagangan. Saya bilang ini daftar taipan sawit swasta, ini BUMN sawit. Undang mereka makan siang, kasih pesan saya 3. 1, kalian jangan greedy. Udah di luar negeri untung, harga sawit naik 2 kali, jatah dalam negeri disedot, kalian mau dapat keuntungan ekstra. Jangan keterlaluan lah greedy-nya. Yang kedua, jangan lupa kacang sama kulitnya. Seluruh bisnis kelapa sawit ini dulu dibiayain tahun 80-an pakai kredit likuiditas Bank Indonesia dengan bunga 2% cuman. Ya, yang ketiga, kalau dalam 1 bulan harga sawit nggak turun, maka saya akan periksa semua pajaknya Taipan ini, dan kalau ada yang nggak bayar pajak, gua akan sikat habis.
Waktu itu Jenderal Luhut Panjaitan mengatakan, siap Jal, abang kau ini mantan Jenderal Kopassus, gua paling seneng nginjak kaki orang. Kumpulinlah semua tahapan-tahapan ini. Dikasih tahu pesan Menko gua ini sipil, tapi kelakuannya kayak Jenderal bintang 5. Ini dia pesan 3. Ya, jangan greedy, jangan lupa kacang sama kulitnya. Yang ketiga, kalau nggak turun dalam 1 bulan, kalian semua akan diperiksa pajaknya. Kalau kalian sampai kena, kalian minta tolong saya supaya lobby Menko dibebasin. Nggak bakal berhasil, karena orangnya nggak bisa dilobi begitu-begitu. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian harga minyak goreng turun seperti sebelumnya. Artinya kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, kita, pemerintah, harus berpihak sama rakyat. Tapi kalau harga mobil naik, elektronik naik, biarin aja. Serahkan pada mekanisme pasar. Tapi kalau menyangkut hajat orang banyak, pemerintah keberpihakannya mesti jelas. Nah hari ini, kagak ada tuh saya lihat niat. Semua udah pada naik, ibu-ibu, keluarga-keluarga, zaman nggak ada kerjaan, harga-harga naik, pada mengeluh semua, nggak ada tuh sikapnya mau ngapain dan sebagainya. Malah sibuk kampanye pakai media berbayar, kampanye pakai poster rupiah berbayar. Mau dibawa kemana Republik ini? Nah, yang saya ingin katakan, tahun depan ini akan lebih baik sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau dinyatakan penerimaan pajak paling hebat dalam sejarah oleh Sri Mulyani belajar ngibul, semakin lama semakin jago ngibul, ngikut-ngikut Jokowi. Yang ada adalah penerimaan pajak anjlok, sebelumnya ya naik kelihatan gede, tapi tax rasionya hanya 7,8%, terendah dalam sejarah. Tetapi pajak untuk rakyat ini itu dinaikin, ya kan? Bikin rakyat susah, listrik naik, gas naik, pajak-pajak dinaikin. Ini kinerja pajak paling payah karena dia mengadakan tax amnesty berulang-ulang yang merugikan negara, menguntungkan oligarki, ya, menghapuskan royalti pajak batubara, menguntungkan oligarki, merugikan rakyat dan sebagainya. Nah, jadi yang saya ingin katakan tahun depan secara GDP bahwa memang akan ada perbaikan, naiklah dari 3-4% mungkin sampai 5%. Nah, tetapi sektor-sektor yang naik besar kebanyakan itu mineral, batubara, sawit, dan lain-lain. Yang lain-lain Pak nggak ada kemajuan. Tetapi untuk rakyat golongan menengah ke bawah, tahun depan justru akan semakin sulit. Karena harga-harga akan dinaikin, ya, listrik dinaikin, gas dinaikin, dan sebagainya. Nah, pada saat yang bersamaan, yang terjadi adalah likuiditas disedot oleh Menteri Keuangan terbalik ini. Yaitu karena untuk bayar bunga 370 triliun bunga hutang. Untuk bayar pokoknya 400 triliun. Total 770 triliun. Itu lebih besar dari 20% anggaran pendidikan. Itu lebih besar untuk gaji pegawai negeri, sipil, pensiunan, dan sebagainya, dan sebagainya. Prioritas anggaran kita nomor 1 adalah bayar pokok dan bunga hutang. Nah, tetapi untuk membayar bunga itu harus minjem lagi. Ini bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang. Nggak akan ketutup dong, Ban? Nggak akan ketutup. Yeah. Nah, mereka selalu juga menggunakan indikator yang menyesatkan. Yang penting itu rasio utang dibanding GDP kita rendah. Dibandingin Jepang, dibandingin Amerika, dan lain-lain. Tanpa menjelaskan negara-negara ini punya investasi di luar negeri yang besar sekali. Net foreign asset investment-nya itu sangat besar.
sehingga nggak ada masalah utang yang gede. Baik. Nah, padahal di seluruh dunia indikator kalau orang ngomongin hutang adalah kemampuan bayar. Baik, Misalnya Pak. jadi gajinya 20 juta, berarti kemampuan nyicilnya sebulan 7 juta. Bisa pinjam sekian lama, sekian besar. Ya. Nah, kalau negara indikatornya yang benar adalah kemampuan bayar diukur dengan debt service ratio, yaitu pokok bunga cicilan dibagi dengan ekspor. Nah, Indonesia udah nyaris 40%. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan terhadap indikator yang digunakan itu ada sesuatu ya, Bang Rizal di Ya, sini. Kenapa kita ada tidak? upaya penipuan, ada upaya penyesatan, Ya, misleading, karena banyak juga media kita nggak ngerti apa-apa, intelek kita sok-sok juga rendah kok Indonesia dibandingin ininya. Nah, yang kedua yang paling penting untuk membayar terus utang ini, pemerintah terus-menerus menerbitkan surat utang negara atau SUN. Caranya supaya pada beli ini surat utang adalah menjamin berapapun puluh triliun dijamin 100% sama negara. Kalau Dadi taruh uang di bank yang dijamin itu hanya 2 miliar. ya Bang. Lebih dari itu kalau ada apa-apa ya udah resiko sendiri. Ya, Tapi kalau beli sun dijamin berapa aja 100%. Nah, yang kedua, yield atau bunga yang ditawarkan oleh surat hutang ini 6,5%. 2 kali dari bunga deposito. Itulah yang menjelaskan lembaga keuangan, asuransi, orang kaya, rame-rame beli sun. Karena returnnya 2 kali dari deposit. Dan mereka akan lebih kaya dari orang biasa yang nggak bisa beli sun. berarti Nah, uangnya dampaknya makin. apa? Sorry. Dampaknya itu golongan menengah Indonesia, banyakkan pribumi, biasanya punya aset, punya mobil, punya rumah, punya tanah. Tapi nggak punya uang cash 10 juta aja nggak punya. Akhirnya digadaikanlah aset ini. Golongan menengahnya semakin terbelit utang. Nah, golongan bawah, likuiditas itu disedot oleh Sun. Sehingga tahun lalu pertambahan kredit minus 3%. Artinya likuiditas yang berada di masyarakat disedot oleh Sun ini. Nah, padahal dalam kondisi normal, kalau kita ingin tumbuh 6%, pertumbuhan kredit harus 15-18%. Apa yang terjadi? Golongan bawah ini mau minjem di bank nggak bisa, minjem di sana nggak bisa, likuiditas disedot, dia nggak punya uang cash. Pilihannya adalah pinjaman online. Bunganya efektif 1 bulan 50%, belum penalti lain-lain. Padahal rakyat ini cuma nyumbang 3 juta. Dalam waktu 2 bulan udah jadi 6 juta. Ini proses perampokan pemiskinan massal yang membuat terjadi percepatan proses pemiskinan rakyat kita. Iya, Bang. Jadi jangan hanya lihat ekonomi itu dari indikator GDP. Itu mah sumir. Lihat dong indikator kesejahteraan masyarakat, daya beli mereka, likuiditas yang mereka punya. Inilah kinerja dari pemerintahan Jokowi ini. Makanya kalau ditanya rakyat biasa, kecuali buzzer, kecuali influencer rupiah, tanya apa sih kunci keberhasilan Jokowi? Semua mengeluh kok, hidup susah. Selain soal COVID dan lain-lain ini. Ya, jadi poin saya di satu pihak ada perbaikan, yaitu sektor-sektor yang diuntungkan karena harga internasionalnya naik 2 kali, bukan karena kinerja pemerintah yang payah ini. Tapi dari segi golongan menengah dan bawah, mereka akan mengalami proses pemiskinan dahsyat. Kalau yang oligarki akan semakin kaya karena kebijakan Jokowi ini kan sangat pro oligarki yang gede dalam maupun luar negeri. Baik. Jadi itulah kira-kira kesimpulannya.
ya kan? Jangan terkilau dengan angka-angka GDP. Ya, Yang penting itu kesejahteraan rakyat. baik. Indikator daripada Human Development Index. Nah, itu kelihatan kita di bawah terus 79 dari negara-negara yang lain. Baik, Bang Selama Rizal. itu belum ada perbaikan, tidak ada peningkatan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita udah dapat poinnya gitu ya. Jadi mungkin kondisi ke depan ada sedikit perbaikan, tetapi sebenarnya itu lebih karena faktor-faktor yang uncontrollable. Faktor kontribusi kebijakannya masih sangat kecil untuk membuat kondisi membaik gitu, dan alarm buat golongan menengah ke bawah karena instrumen-instrumen keuangan yang belum berpihak kepada mereka. Baik, kalau saya mohon ke Bang Rizal dulu nih di pertanyaan pertama tentang optimisme pemerintah bahwa ekonomi ini akan tumbuh 5-5,5% dan kalau nggak terus gimana? Silakan Bang. Memang pemerintah optimis boleh, wajar dong. Ya, tapi track record selama ini menunjukkan kebanyakan optimismenya itu abal-abal. Ya, lihat aja target-target dari yang dulu kan, bahkan sebelum COVID, targetnya kan 6, 7, buntutnya cuma maksimum 5, apalagi kena COVID gitu. Jadi kemampuan pejabat pemerintah untuk meramalkan apa yang terjadi di masa depan, mohon maaf, payah punya, karena tidak objektif, karena sibuk hanya bahkan ngibulin lah dalam banyak hal. Makanya kan mohon maaf, nggak ada pejabat keuangan atau ekonomi yang berani debat sama kami. Karena kami pasti akan analisa faktanya, trennya, forecast-nya. Rata-rata itu hanya mampu membaca situasi hari ini, bukan apa yang akan terjadi di masa datang. Nah, dalam konteks tahun depan, tadi saya jelaskan bahwa ekonomi kita, sebagian sektor akan membaik karena eksternal faktor, karena harga komoditi lagi naik. Dan teman-teman tahu persis yang namanya komoditi itu ada siklusnya. Naik, pasti nanti satu titik anjlok lagi. Nah, sebagian dari kenaikan harga ini akibat kesulitan transportasi kontainer, akibat surge of demand, permintaan yang naik dadakan, ya, akibat sebelumnya ada permintaan yang terpaksa nggak dilakukan gitu. Jadi ini sifatnya hanya surge, naik, habis itu berapa waktu lagi pasti akan anjlok lagi. Nah, karena perbaikan ekonomi Indonesia secara makro ini mengandalkan eksternal faktor, begitu eksternal faktornya berubah kacau lagi, nggak akan tercapai itu. Misalnya contohnya, kalau misalnya negara Amerika dan Eropa itu sudah terlalu banyak pompakan stimulus ke dalam ekonominya. Terjadi ekses likuiditas di lembaga swasta atau lembaga keuangan. Nah, harus disedot. Karena kalau tidak, inflasi di Amerika sudah tinggi sekarang, bakal bisa makin tinggi lagi. Dan kalau likuiditasnya nggak disedot, inflasinya itu bisa permanen. Akhirnya menggerogoti kinerja ekonomi negara seperti Amerika dan Eropa. Istilah teknisnya itu akan dilakukan tempering lah, akan disedot likuiditas. Nah, kalau likuiditas di US sama di Eropa disedot, mau nggak mau yield daripada investasi di Amerika dan Eropa akan lebih tinggi. Jadi uang yang harusnya, investasi yang harusnya datang ke Indonesia, balik lagi ke Amerika atau ke Eropa. Nah, inilah salah satu dampak kalau turun naik ekonomi kita sepenuhnya tergantung sama eksternal faktor. Menunjukkan ekonomi kita tidak mandiri. Kalau mandiri,
Iya kan? Apapun yang terjadi di dunia internasional, kita sendiri bisa tetap survive. Ya, istilah saya kalau dunia internasional flu, kita ikut-ikutan flu. Ya, kalau dunia internasional sehat, kita ikut-ikutan sehat. Tapi kalau daya tahan ekonomi nasional kuat, mandiri, ya bisa aja flu seluruh dunia kita nggak kena. Nah, eh, pemerintah tentu akan cari alasan baru nanti, ya kan? Inilah, itulah. Tapi bottom line-nya, makroekonomiknya sangat konservatif, hanya nguntungin yang besar, asing maupun domestik, tidak berpihak pada rakyat. Itulah kuncinya. Jadi kalau mau ekonomi pulih lebih cepat, justru daya beli menengah bawah ini yang harus dipompa. Begitu dipompa, mereka akan belanjakan, sektor retail akan hidup dan seterusnya. Jadi lihat aja deh track record mereka ramal meramal kan, ya kan? Sejak 3 tahun yang lalu kan payah semua, ya. Tapi bisa aja ngelesnya habis itu gitu loh. Baik, Bang. Oke, ya. Kita udah catat poinnya, kemandirian ekonomi pertama supaya ekonomi kita tidak semata-mata tergantung atau merespon dari apa yang terjadi di luar sana gitu ya. Baik Bang, sambil ke closing statement, bagaimana tentang tahun politik ditambah ekonomi yang makin sulit gitu. Kelenturan kelompok menengah ke bawah seperti apa dan apa yang perlu kita perhatikan di tahun 2022? Dalam sejarah Indonesia, kalau kebutuhan dasar rakyat masalah, pemerintah sekuat apapun jatuh. Bung Karno kan kuat secara ideologis, secara susunan, tapi ketika beras aja susah, rakyat dipaksa makan bulgur, makanan ternak, harga inflasi naik sampai 1000% karena sebelumnya nyetak uang, Yusuf Muda Dalam, akhirnya jatuh Bung Karno. Pak Harto kalau kita ingat, ya kan, sampai bulan April 98 kan masih sangat kuat banget. Wong baru terpilih 100% pada bulan Maret, 11 Maret. April 98 tidak ada elit Indonesia yang memperkirakan bahwa Soeharto bakal jatuh. Jatuh. Kenapa? Karena krisis ekonomi. Nggak ada pilihan nyari uang kecuali naikin harga BBM. Ikut saran IMF. Naikin harga BBM 74%. Tanggal 1 Mei 98, 2 Mei terjadi demonstrasi rusuh di Makassar, seminggu kemudian Medan rusuh, seminggu Solo, seminggu kemudian Jakarta rusuh, Soeharto jatuh. Dan sebulan sebelumnya tidak ada beras di supermarket. Ya, dan saya udah perkirakan 6 bulan sebelumnya, salah satu masalah Indonesia kesulitan beras nanti bulan Maret dan April dan kejadian. Nah hari ini juga, ini pemerintah harusnya awas. Rakyat loh, bukan cukong, bukan oligarki, itu lagi susah banget. Kerjaan kagak ada, likuiditas disedot, kemudian harga BBM dinaikin, harga gas dinaikin, harga listrik dinaikin, harga pupuk ada yang disubsidi, tapi sedikit sekali, jarang. Saya baru dapat laporan dari para petani, mau nanam musim ini, itu cari pupuk bersubsidi nyaris nggak ada. Cari pupuk bersubsidi yang tidak bersubsidi, dia pasti merugi setiap panen. Ya, karena rasio harga gabah per pupuk itu hanya 0,9, 0,8. Nah, kalau itu yang terjadi, ada masalah lah. Ya, dan rakyat kita tingkat kesabarannya tinggi sekali, John. Ya kan, kalau kakinya diinjek pun dia bilang, Mas, maaf Mas, kakinya. John angkat kakinya, terima kasih Mas John. Ya kan. Tapi bangsa ini kalau titik kesabarannya sudah dilewati, dia amok. Istilah amok di kamus bahasa Inggris itu kasus di Jawa, bahwa orang Indonesia itu sabar banget, diinjak, ditekan, tapi sampai satu titik, dia titik kesabarannya udah lewat, apapun hilang-hilangan, terjadilah perubahan. Nah, saya nggak mau kita masuk sampai ke titik itu, karena bisa terjadi
kerusuhan macam-macam. Jadi jangan uji, jangan tes kesabaran rakyat. Rakyat kita tuh rajanya sabar. Terima kasih, John. Terima kasih Bang Rizal.